saya menjaga Indonesia. Kalau hal ini terjadi, berarti saya gagal menjaga Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Dalam opini kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang kiprah seorang Anies Baswedan. Nah, ini menarik ini. Akhir-akhir ini Anies ini sudah tidak malu-malu mengekspresikan keinginan dirinya untuk menjadi presiden. Wah, hanya seorang gubernur dia melakukan safari. Safarinya pun keren, dilabelin safari ketahanan pangan ke Ponorogo, ke Sragen, Klaten, ke tempat-tempat lain. Dan untuk apa? Seolah-olah untuk menampung beras petani. Dan wah, luar biasa. Anies lagi bergerak, tim sesnya juga bergerak, lagi membangun posko-posko. Bagi saya ini sah-sah saja, karena waktunya Anies menjadi gubernur itu setahun lagi. Tahun depan dia harus keluar dari Balai Kota DKI Jakarta. Apa yang harus kita maknai dengan langkah Anies Baswedan? Yang pertama adalah ini adalah ambisi yang luar biasa dari Anies, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Ya, mau apa lagi? Dengan Anies kan mempunyai tipikal orang yang menghalalkan segala cara. Saya ingatkan, dalam Pilgub tahun 2017 yang lalu, dia menghalalkan ayat mayat digunakan untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Nah, sekarang pun akan berlaku yang sama. Sampai dia tidur di makam lalu tokoh ulama, atau dikatakan tidur sampai berapa hari, di foto pencitraan dilakukan. Tidur di kuburan pun dilakukan oleh Anies. Ya, itulah yang terjadi. Dia masuk ke petani-petani, dilakukan. Anies all out sedang membangun citra dirinya. Kenapa? Untuk Jakarta saja nggak cukup untuk mengantarkan dia ke kursi presiden. Dia harus membangun kantong-kantong suara di luar Jakarta. Nah, Jawa Barat dianggap aman karena PKS di situ. Kemudian dia akan membangun Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau Jawa saja ini sudah dikuasai Anies, aman. Bukan hanya itu, sahabat Indonesia. Anies pun juga dengan cerdas, cerdik merangkul kelompok-kelompok Islam yang cukup populer, salah satunya NU. Nah, kemarin hari Minggu dia meresmikan gereja GKI di Jakarta, mengajak siapa? Gus Miftah dan Sekjen PBNU datang menjadi dayang-dayang Anies Baswedan. Nah, saya tidak tahu bagaimana mungkin Gus Miftah dan Sekjen PBNU mau. Mereka lupa bahwa Pilgub tahun 2017 itu Anies benar-benar telah memporak-porandakan keindahan Islam di Jakarta. Saya nggak tahu apakah ini yang saya katakan pragmatisme kepentingan dari Gus Miftah maupun dari Sekjen PBNU. Saya tidak tahu. Pasti akan terjadi pembenaran, pembelaan dari yang bersangkutan dan dari kelompok-kelompok pendukungnya Gus Miftah maupun dari Sekjen PBNU. Mengapa mereka bergabung dengan Anies Baswedan? Hebat sekali, meresmikan gereja, didampingi dengan tokoh-tokoh muda Islam. Ini kan luar biasa. Nah, Anies sedang gaspol untuk menjejakkan kakinya dalam Pilpres tahun 2024. Ini sesuatu yang menurut saya wajar. Dia mempunyai infrastruktur dan dia mempunyai tim ses. Ada strategi-strategi yang dilakukan. Nah, pertanyaannya, yang lain kemana? Ini yang lain malu-malu semua. Malu-malu, calon-calon malu-malu semua. Semua masih berpikir menunggu dan menunggu. Akhirnya apa? Ketinggalan kereta.
Sahabat Indonesia, kalau langkah Anies Baswedan ini kita biarkan melenggang, apa yang terjadi? PKS dan kelompoknya akan menguasai negara ini. Kalau kelompok-kelompok PKS yang sejatinya adalah Ikhwanul Muslimin menguasai Indonesia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tolong Anda renungi. Sudah banyak contoh di negara-negara lain. Tapi bagi saya, ini harus kita sikapi dengan jernih dan akal sehat. Anies bukan seorang muslim, Anies bukan seorang teroris atau radikalis, tapi dia seorang pragmatis. Dia bisa menggunakan cara apa saja untuk mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. Dan ini dalam demokrasi sah-sah saja. Yang membuat saya agak jengah, kelompok-kelompok nasionalis seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Mereka masih berunding dan sebagainya. Dan apalagi, sahabat Indonesia, saya sampaikan, kelompok-kelompok nasionalis harus berpikir ulang. Beberapa tokoh partai besar terutama sedang terjangkit masalah korupsi. Ada Harun Masiku, ada kemudian Yuliari Batubara. Di Golkar sekarang Aziz Samsudin akan diduga, akan ditembak oleh KPK. Akhirnya apa? Terjadi pembusukan partai-partai karena kasus korupsi. Ya, apakah Anies bekerja untuk melakukan pembusukan? Saya tidak tahu. Tapi ada Novel Baswedan di sana. Siapa tahu? Nah, ini merupakan tamparan keras bagi kelompok-kelompok nasionalis. Kalau Anda tidak bergerak, tidak mengkonsolidasikan diri sedini mungkin, wassalam. Jujur, secara pribadi, saya harus mengantisipasi kalau hal ini terjadi. Saya menjaga Indonesia, kalau hal ini terjadi berarti saya gagal menjaga Indonesia. Kenapa? Saya menjaga Indonesia agar tetap toleran, tetap berbhinneka tunggal ika, tetap beragam, tetap damai. Tapi kalau kelompok yang mendukung Anies menguasai negeri ini, apa yang saya perjuangkan akan sia-sia. Nah, tinggal Anda, saya mengetuk hati Anda, sahabat-sahabat penjaga Indonesia, penjaga NKRI, baik partai, militer maupun sipil. Mari kita jaga Indonesia, jangan sampai kelompok-kelompok yang pro khilafah, pro Islam garis keras menguasai negeri ini. Negeri ini harus tetap merah putih, harus tetap Pancasila, harus tetap Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya untuk mengingatkan saya, juga mengingatkan Anda. Nah, sekali lagi, mari bersama saya menjaga Indonesia. Baik, terima kasih. Salam satu Indonesia. Rudi Eslam.